Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya anak soleh dan soleha, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita kemarin mengenai cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan metode jaring laba-laba. Nah, kemarin anak soleh dan soleha sudah diajarkan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB itu dengan konsep yang sesungguhnya. Misalnya KPK yaitu dengan cara atau mencari dengan kelipatan dari beberapa bilangan baru dicari kelipatan persekutuannya. Kemudian FPB dicari faktornya, kemudian dicarikan faktor persekutuannya, baru dicarikan faktor yang paling besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas langsung mengenai menentukan KPK dan FPB itu dengan metode jaring laba-laba. Oke, di buku itu diajarkan cara menentukan KPK dan FPB dengan metode pohon faktor. Oke, saya tidak menafikan bahwa metode itu kurang atau metode itu bagaimana, tapi untuk pemahaman anak soleh dan soleha itu supaya lebih masif dan lebih cepat memahami mengenai cara menentukan KPK dan FPB, yaitu dengan metode laba-laba. Saya yakin insya Allah kalau anak soleh dan soleha bisa memperhatikan dengan baik metode ini, maka secara tidak langsung anak soleh dan soleha bisa cepat memahami materi ini, materi KPK dan FPB lebih tepatnya. Oke, langsung saja. Misalnya kita mau mencari KPK dan FPB, ya, contoh ya. Contoh, kita mau mencari contoh nomor 1, contoh ya. Tentukan KPK dan FPB misalnya dari berapa ya? Dari 8 saja. 8 dan 20 saja ya. Oke, misalnya begitu ya. Oke. Misalnya ini. Nah, tapi sebelum kalian melangkah lebih jauh mengenai cara menentukan KPK dan FPB, tentunya anak soleh dan soleha itu masih ingat mengenai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan habis dibagi 5 ya. Silakan dibuka kembali video pembelajaran kemarin atau diingat-ingat kembali materi mengenai bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 5. Karena dengan mengetahui ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 5, maka secara tidak langsung akan mempercepat perhitungan kita di sini. Oke, kita mulai saja ya. Itu misalnya di sini kita hitung. Oke, yang pertama itu kita tulis 8 ya. Oke. Kemudian kita ambil lagi 20. Oke, tunggu dulu ya. Masih error ini. Oke, sudah 20. Nah, kemudian kita cari 8 dengan 20 ini semuanya bisa dibagi berapa ya. Oke, semuanya bisa dibagi berapa ini? 8 sama 20 ini. Oke, bisa kalian cari tahu dulu ya.
Oke, semuanya bisa dibagi berapa ya? Oke, perhatikan ya. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa 8 ini satuannya 8 ya. Ini jelas. Kemudian 20 satuannya 0. Oke, kemarin ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2 itu kalau satuannya 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembaginya yaitu pembagi 2 ya. Kita bisa menggunakan pembagi 2. Oke, masing-masing semuanya bisa dibagi 2. Oke, bisa ya. Oke, kita simpan baik-baik dulu. Nah, oke, ini sebagai penghalangnya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari tahu dulu 8 dibagi 2 itu berapa? 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Oke, 8 bagi 2 adalah 4. Kita kasih warna hitam dulu ya. Oke, 8 bagi 2 adalah 4. Oke, kita simpan baik-baik. Kemudian 20 bagi 2. Oke, saya yakin anak soleh dan soleh bisa ya. 20 bagi 2 itu adalah berapa ya? 10 ya. Oke, 10. Nah, sekarang masih satuannya 0 dengan 4. Oke, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2 itu adalah kalau satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Bisa? Saya ulangi lagi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 adalah 0, 2, 4, 6, 8. Oke, berarti kita akan membagi dengan 2 lagi. Oke, tunggu ya. Oke, kita buat dulu sama panjang. Oke, saya rasa sudah sama panjangnya. Oke, nah, kemudian kita bagi dengan 2 ya. Karena sama-sama bisa dibagi 2, kita kasih warna biru ya. Oke, kita kasih warna biru. Nah, sudah? Nah, selanjutnya adalah kita bagi 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2 ya. Oke, kita kasih warna hitam dulu supaya bisa beda. Oke, 2 ya. Kemudian kita lurus dulu, oke. Kemudian 10 bagi 2 adalah 5 ya. Oke. Oke. Nah sekarang kita cari tahu lagi. Ini 2 dengan 5 ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oke, kalau dibagi 2 bisa, tapi 5 nggak bisa ya. Kalau sama-sama bagi 3 nggak bisa ya. Oke, berarti ini kita lakukan dengan cara, oke, kita perpanjang dulu ini sedikit. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita pilih ya. Oke, sama apa? Kita bagi dengan 2 ya. Oke, kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi 2 ya. Nah, 2 bagi 2 itu nilainya adalah 1 ya. 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian 5 bagi 2 nggak bisa ya, karena tidak bisa. Nah, kita tulis ulang 5-nya ya. Kita tulis ulang 5-nya. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi pembagiannya
Satu sudah, yang ini pada bagian yang ini sudah selesai. Karena mengapa? Karena sisanya itu sudah bersisa satu. Kalau sudah bersisa satu berarti sudah selesai. Tinggal perkara di bagian 5 ini ya, di sini. Nah, berarti kita tinggal bagi 5 lagi supaya bisa selesai kita kerjakan ya. Oke, kita bagi 5. Nah, kita geser sedikit. Oke. Nah, sekarang tadi ini kan sudah selesai ya, tinggal kita turunkan langsung 1 ini, kemudian 5 bagi 5 adalah 1 ya. Oke, 5 bagi 5 adalah 1. Oke. Nah, jika sudah selesai atau jika sudah bersisa satu semua, maka pekerjaan kita mengenai pembagian-pembagian dari bilangan 8 sama 20 berarti selesai. Tinggal kita tentukan KPK dan FPB-nya. Oke, sekarang kita tentukan pertama KPK-nya ya. KPK-nya. Jadi kita tulis di sini KPK-nya adalah KPK dari 8 dan 20. Oke. Oke. Adalah misalnya Oke. Sekarang KPK dari 8 dan 20 itu diambil semua ini pembaginya tadi berapa ini? 2 ada 2 dah sama 5 ya. 22 sama 5. Jadi kita kalikan 2, oke. Kali 2 ya. Kali lagi 2. Kali lagi berapa ini? Kali lagi 5. Jadi kalau KPK itu diambil semua atau dikalikan semua pembaginya ini ya. Dia kalikan semua pembaginya sehingga 2 kali Oke. Sehingga 2 kali 2 itu 4, kali lagi 2 8, kali lagi 2 berarti 40. Oke? Nah, gampang ya? Oke, selanjutnya adalah kita menentukan FPB-nya. Kita tentukan FPB-nya. Jadi FPB dari 8 dan 20 adalah Oke. Nah, FPB itu cara menentukan FPB dengan metode jang laba-laba ini kita cukup mengambil pembagi-pembagi yang sama. Oke, mana pembagi-pembagi yang sama? Oke, kayak 8 dengan 20 ini sama-sama habis dibagi 2. Berarti kita ambil 2 atau yang berwarna biru ya. Oke, mana lagi? Sama-sama bagi lagi 2 ini yang warna biru ya. Berarti 2 lagi. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Jadi di sini kita bisa langsung menentukan KPK dan FPB dari 8 dan 20 itu dengan langsung satu metode, satu kali jalan, yaitu hasilnya adalah KPK-nya 40 dan FPB-nya adalah 4. Oke, bisa ya dipahami? Oke, saya yakin bisa ya. Nah, supaya lebih paham, ayo kita coba lagi metode soal selanjutnya ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita untuk supaya lebih cepat ya memahami mengenai materi ini, kita ambil lagi satu contoh lagi. Misalnya apa ya? Misalnya nomor 2, contoh soal nomor 2, tentukan KPK dan
FPB dari kemarin itu kalau nggak salah 20 dan 30 ya. Oke. 20 dan 30. Oke. Nah, kita perbesar dulu supaya oke. Nah, sekarang kita tentukan kriteria. Kita tulis 20 sama 30 ya. 20 sama 30. Kita dekat-dekat sedikit. 20 sama 30, oke. Kemudian kita buat jaring laba-labanya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan 20 sama 30 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, ternyata 20 sama 30 itu sama-sama bisa dibagi 10, ya kan? Ya. Apakah boleh diambil itu? Boleh, karena sama-sama bisa dibagi 10. Nah, kita pilih sama-sama bisa dibagi 10, oke? Sama-sama bisa dibagi 10, kita kasih warna biru ya, karena mereka sama-sama bisa dibagi 10. Oke. Oke, kita kasih ke atas sedikit, oke. Nah, sekarang 20 bagi 10, tentunya anak soleh dan soleh itu bisa ya. Oke. Hasilnya adalah 2 ya. Kemudian 30 bagi 10 adalah berapa? 3 ya. Oke. 3. Nah, kemudian kita cari tahu lagi. 2 dengan 3 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Berarti cukup bisa dibagi oleh dirinya sendiri lagi nih. Berarti kita bagi dengan 2 ya. Misalnya kita bagi dengan 2. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan 2 sama 3 ya, sama-sama maksudnya ya. Oke, berarti 2 hasilnya kalau 2 bagi 2 1 ya. Oke. Kemudian 3 bagi 2 nggak bisa ya. Oke, 3 bagi 2 nggak bisa, berarti tulis ulang 3. Nah, kemudian kita buat lagi jang laba-laba selanjutnya. Oke, berarti ini bisa dibagi 3 sisanya ya. Oke, bagi 3. Oke. Nah, kemudian kalau tadi di sini pada bagian di sini sudah selesai ya. Berarti tinggal diturunkan, sisa diturunkan 1 ya. Oke, kemudian 3 bagi 3 itu 3 bagi 3 itu 3 bagi 3 adalah 1 ya. Oke. Nah, berarti kalau semuanya sudah bersisa 1 begini berarti sudah selesai yang kita bagi antara 20 dengan 30. Berarti seperti caranya tadi untuk menentukan KPK-nya, oke. Berarti KPK dari 20 dan 30 adalah, oke, kita pilih bilangan pembaginya ya, yaitu 10, 2 dan 3 ya. Berarti 10 ya kali 2 kali 3. Oke. Nah, 10 kali 2 adalah 20, atau bisa kalian lakukan begini. 2 kali 3 itu adalah 6. 6 kali 10 adalah 60. Oke. Nah, berarti itulah KPK-nya. Sedangkan untuk mencari FPB-nya ya, untuk mencari FPB-nya jadi
FPB dari 20 dan 30 adalah berapa? Oke, kita cari di sini mana pembaginya yang sama. Pembaginya yang sama adalah 10. Berarti FPB-nya adalah 10. Oke? Bisa ya dipahami? Saya yakin insya Allah bisa ya. Oke. Nah, ini tadi contohnya. Nah, jadi dua contoh ini cukup untuk mewakili persoalan mengenai cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan metode jaring laba-laba. Oke, apakah metode pound factor itu efektif untuk digunakan di kalian? Semuanya efektif aja, cuma supaya kalian itu lebih cepat memahami mengenai materi KPK dan FPB atau cara menentukan KPK dan FPB, saya sarankan lebih kepada menggunakan metode jaring laba-laba. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk masalah tugasnya nanti menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.